Sejak awal, Qin Yichen memang tidak siap untuk memasuki wilayah bintang Phoenix Api secara langsung. Tetapi ini tidak berarti bahwa Qin Yichen tidak memperhatikan apa yang terjadi di wilayah bintang. Karena dia sekarang memiliki banyak cara untuk menyingkirkan banyak masalah di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Misalnya, karena keterlambatan informasi, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Templar digunakan untuk mengirimkan pesan, akan memakan waktu lama untuk menyampaikan informasi. Alasan utamanya adalah bahwa bidang bintang di bawah Olympus terlalu besar, dan bidang bintang apapun cukup untuk membiakkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, bahkan keberadaan tingkat dewa. Ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas. Di dunia yang begitu besar, diperkirakan hanya Zeus, yang terkuat mutlak, yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan berita ke beberapa bidang bintang untuk pertama kalinya. Tapi apa identitas Zeus? Mungkinkah dia melakukan hal-hal ini? Oleh karena itu, keterlambatan informasi tidak dapat dihindari. Tetapi Qin Yichen dapat menghindarinya dengan mengandalkan transmisi suara yang menantang dari kuil penguasa cahaya. Dimanapun Anda berada, selama Anda memiliki pikiran, Anda dapat dengan cepat menyampaikan informasi yang ada di depan Anda kepada orang percaya lainnya. Qin Yichen mengandalkan metode ini untuk mendapatkan informasi di wilayah bintang Phoenix Api dari dunia luar. Pertarungan ini hanyalah makanan pembuka, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk menunjukkan semua kartu mereka di awal. Langkah pertama selalu godaan. Jika Qin Yichen tidak memiliki kemampuan yang nyaman dari kuil penguasa cahaya, dia hanya bisa mengikuti mereka ke wilayah bintang, membuang waktu tenang singkat sebelum perang. Selain itu, Qin Yichen juga berniat untuk mengasah kemampuan Koping Lin Bai, Li Yun dan lainnya. Mereka sekarang seperti bunga di rumah kaca. Tanpa pengalaman pertempuran brutal, bagaimanapun, mereka masih tidak dapat mengambil tanggung jawab yang berat dan tidak bisa, sendirian. Bahkan jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, Qin Yichen dapat menggunakan kemampuan teleportasinya untuk datang langsung kepada mereka dan menyelesaikan krisis untuk mereka. Setelah krisis yang dihadapi Li Yun terangkat, Qin Yichen memerintah dengan ringan. Anda pertama kali menemukan tempat untuk berefleksi dan menulis ringkasan dan refleksi 10.000 kata untuk saya. Meninggalkan kata-kata ini, Qin Yichen mengabaikan reaksi Li Yun. Dengan pikiran, konfrontasi antara Lin Bai dan sekelompok orang kuat muncul di depannya. Hanya saja saat Qin Yichen mengurusi masalah sepele Li Yun, pertempuran di pihak Lin Bai telah berakhir. Melirik Lin Bai yang tidak terluka, mengerutkan kening saat ini, memikirkan bagaimana menangani mayat itu, Qin Yichen terbatuk ringan. Urutannya salah. Tugas utama sekarang adalah mengulur waktu untuk pembangunan kuil. Kamu hanya membuang-buang waktu dengan menghancurkan mayat-mayat di sini. Jika kamu meninggalkan mayat-mayat ini dan mengabaikannya, mereka akan tersandung. Lin Bai, kamu adalah orangku. Jangan terikat oleh aturan dunia ini. Dan jangan terikat oleh konsep yang tidak dapat diubah. Fleksibilitas adalah ketergantungan terbesar Anda pada musuh. Lin Bai tertegun sejenak, lalu langsung terbang. Bawahanku mengerti. Lin Bai cukup pintar, tetapi Qin Yichen telah memberinya terlalu banyak hal, dan dia tidak punya waktu untuk mencerna semuanya. Pikiran Qin Yichen berbalik lagi, dan dia datang langsung ke sudut pandang Zhao Wuling. Dia melihat bahwa Zhao Wuling dengan cepat membangun kuil dengan bantuan 12 penunggang kuda dari kuil perang. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Qin Yichen hanya meliriknya, mengabaikannya, dan terus memahami bola yin dan yang dao. Jauh di dalam pegunungan, Zhao Wuling menempatkan jimat ilahi di tengah kuil, dan setelah beberapa saat, seberkas cahaya muncul dengan tenang. Hanya saja cahayanya sangat lemah sehingga tidak bisa menembus pegunungan. Zhao Wuling sangat gembira. Penatuasai, kuil cabang dan kuil ini dapat saling merespon. Rencana kita layak. Sai Lao melihatnya dengan cermat, lalu tersenyum. Bagus, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Aku akan pergi keluar untuk menjaga. Baru saja, ada beberapa orang yang tinggal di luar. Aku harus memikirkan sesuatu. 12 penunggang dari kuil Dewa Pertempuran sedikit malu. Dalam rencana yang ditetapkan oleh Ares, Dewa Perang ini, pendirian kuil adalah bagian terpenting. Yang berarti bahwa para penganut kuil Dewa Perang dapat menggunakan portal untuk mencapai wilayah bintang Phoenix Api dengan tercepat. Kecepatan. Anda juga dapat mundur tepat waktu. Dengan media candi, mereka juga memiliki ruang untuk maju dan mundur. Tapi seberapa mudah untuk mendirikan cabang? Perlu dicatat bahwa jika masing-masing cabang ingin mengerahkan kekuatannya, yang terpenting adalah dapat merespons dan berinteraksi dengan kuil. Jika ingin mencapai titik ini, kualitas aula tidak boleh terlalu buruk, apalagi ada penyimpangan. Itu harus presisi dan presisi. Artinya, di bawah permintaan seperti itu, 12 kavaleri dari aula pertempuran yang bermartabat hanya dapat direduksi menjadi awal Zhao Wuling. Lakukan apa yang dia minta segera lakukan. Ini sangat membuat frustrasi. Begitu ksatria hitam itu melihat Sai Lao, dia membuat alasan untuk keluar, dan segera melangkah maju. Sai Lao, mengapa kamu tidak tinggal? Kamu jauh lebih akrab dengan kuil penguasa cahaya daripada aku.
dan kamu dapat membangun kuil cabang lebih cepat jika kamu tinggal. Sai Lao menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, kecepatan pembentukan aula cabang hanya beberapa napas. Saya menghadapi bahaya di luar, dan jika saya memiliki sarana untuk melarikan diri, Anda tidak yakin, jadi lebih tepat bagi saya untuk pergilah. Ksatria hitam itu tiba-tiba tidak senang. Bagaimanapun, dia juga seorang pria yang telah bersama Ares, Dewa Perang, untuk beberapa usia yang tidak diketahui, dan dia tidak dapat menerima hal seperti bertarung melawan Zhao Wuling. Hal utama adalah terlalu membosankan, yaitu pengulangan konstruksi yang konstan, di mana kesenangan membunuh musuh. Kavaleri hitam dengan cepat meraih Sai Lao dan memutar matanya. Lihat, kamu berusia 100 tahun, dengan lengan kurus dan kaki kurus, di mana ada penghalang, biarkan aku pergi. Mengatakan itu, Heiki mengepalkan tinjunya, otot-ototnya menggeliat. Sai Lao menatap ksatria hitam itu dan sedikit mengangguk. Kemudian, di depan pengendara hitam, dia melepas jaketnya. Setelah mantel yang agak kuno itu surut, satu-satunya jejak perubahan kehidupan menghilang. Mereka memiliki otot yang kuat dengan kulit coklat yang sehat. Mereka tidak seperti otot berlebihan dari pengendara hitam, tetapi setiap baris hampir sempurna. Setiap gerakan memiliki rasa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Sai Lao memandang kuda hitam itu dan mengulurkan tangannya. Lebih baik dari ini, mari kita coba siapa yang memiliki kekuatan paling besar, dan orang yang kuat keluar. Bagaimana? Bagaimana bisa Black Knight menolak permintaan seperti itu? Sebagai anggota kuil Dewa Perang, dia tidak bisa malu-malu. Mengulurkan tangannya, dia bergulat dengan Sai Lao. Ke-11 ksatria dari kuil aula pertempuran tiba-tiba mendengar raungan rendah, dan saat berikutnya, mereka melihat ksatria hitam melambaikan tangannya dengan keras, dan berjalan kembali ke aula cabang dengan sedih, melampiaskan semua kemarahannya pada pendirian aula cabang. Mempercayai Baiki sedikit terkejut, dan memanfaatkan waktu luangnya untuk datang bertanya tentang situasinya. Tidak apa-apa jika Anda tidak bertanya. Segera setelah Anda bertanya, oman ksatria hitam bergema di gunung. Orang-orang ini monster. Sial.